Gencarnya program vaksinasi dilakukan di berbagai daerah pemirsa termasuk halnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk membahas capaian vaksinasi ini kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan DIY ada Ibu Pembayun Setianing Astuti. Apa kabar Ibu Pembayun? Kabar baik, alhamdulillah sehat, Mas Noval juga ya, dan para pemirsa dan pendengar Metro TV. Alhamdulillah amin. Terima kasih Ibu Pembayun telah bergabung bersama kami di Metro News. Untuk yang pertama Ibu Pembayun kami ingin mengetahui berapa jumlah sasaran vaksin di Provinsi DIY sebenarnya Bu sampai saat ini. Oke, kalau kita total dari sekitar 3,8 juta penduduk DIY, memang sasaran kami dari tahap 1 sampai nanti tahap keempat itu sekitar 2,6 juta penduduk DIY. Tetapi kita tahu bahwa sampai hari ini kita baru masuk di tahap kedua, ya. Jadi untuk tahap pertama, untuk tenaga kesehatan kita sudah melebihi dari jumlah sasaran awal, karena jumlah sasaran awal itu sebanyak 33.799, tapi ternyata yang meregistrasi SDMK kita itu tenaga kesehatan itu jauh lebih banyak gitu. Jadi kita anggap bahwa kita sudah lebih dari sasaran, sudah 100% gitu ya. Nah, untuk yang tahap kedua di pelayanan publik kita punya sasaran sekitar 334.000, memang kita masih terus berproses. Sampai hari ini kita sudah mencapai kurang lebih 34% untuk dosis yang pertama, Mas Noval. Untuk yang dosis kedua kita ada di posisi 15%. Masih panjang nih perjalanannya, masih banyak yang harus kita lakukan ya vaksinasi, tapi kami gembira karena minat dan niat baik seluruh warga DIY untuk mendapatkan vaksinasi ini cukup baik. Kemudian, kita punya sedikit effort yang harus lebih untuk warga senior atau lansia kita. Nah, warga senior atau lansia kita ini memang masih di bawah ya, masih kurang lebih hanya 10%, Mas Noval. Padahal sasaran kita sebanyak 295.000 untuk di data awal, tapi sebenarnya yang registrasi itu udah hampir 500.000 sekian. Baik. Okay. Baik, Ibu Pembayun, kalau mengenai jumlah vaksinasi sendiri, apakah sampai saat ini jumlah vaksinasinya mencukupi dan apabila masih ada kekurangan ini akan seperti apa nanti proses untuk mendatangkan vaksinnya lagi, Bu? Mengingat perjalanan di Yogyakarta ini masih sangat panjang. Kalau sampai hari ini alhamdulillah kita masih cukup. Kebutuhan di kabupaten kota, di dinas kesehatan kabupaten kota, khususnya di sarana pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas dan klinik tertentu yang memang diizinkan untuk memberikan vaksinasi dari pemerintah ini cukup, Mas. Kita masih punya sekitar setelah dibagi habis ya, setelah dibagi ke kabupaten kota, insya Allah kita masih punya sekitar 2.000 vial, artinya kita masih punya perkiraan 20.000 penduduk yang masih bisa mendapatkan vaksinasi ini. Dengan catatan tadi ya, kebutuhan kabupaten kota terus berjalan dan sampai hari ini belum ada keluhan untuk kekurangan vaksin ini. Baik, Ibu sebenarnya ada berapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Yogyakarta yang bisa melayani vaksin untuk masyarakat? Hampir semua puskesmas, bukan hampir, semua puskesmas, 121 puskesmas di daerah istimewa Yogyakarta siap memberikan pelayanan vaksin. Baik. Kemudian kita punya 27 rumah sakit yang termasuk rumah sakit rujukan COVID juga siap untuk memberikan pelayanan vaksin. Jadi sebenarnya kalau dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan sudah cukup, Mas Noval. Baik, Ibu, untuk vaksinasi sendiri kemarin sempat ada sejumlah perbincangan terutama mengenai vaksin seperti AstraZeneca yang membuat beberapa orang akhirnya sempat meragukan. Tapi di Yogyakarta sendiri bagaimana sejauh ini, Bu? Apakah ada resistensi masyarakat untuk menerima vaksin atau sudah dijelaskan sosialisasi sudah berjalan dengan maksimal, Bu? Jadi terima kasih, Mas. Prinsip kami adalah kami memegang dua kunci utama, yaitu vaksin ini harus berdasarkan sertifikat yang harus lolos dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM Badan POM. Yang kedua tentu saja sertifikat dari MUI itu menjadi pegangan kita.
Manakala dua sertifikat atau dua rekomendasi dari badan yang memang berwenang ini tidak diberikan atau tidak dikeluarkan, maka kami tidak akan memberikan itu kepada masyarakat. Baik. Intinya dua jaminan itu yang bisa membuat yang kami selalu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan harapan kami dengan dua sertifikat atau dengan dua rekomendasi ini cukup kuat memberikan kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa vaksin ini memang layak untuk diberikan. Mhm. Untuk di Yogyakarta sendiri sampai saat ini kondisinya seperti apa, Bu? Setelah vaksinasi, apakah sudah mulai ada pelonggaran terkait dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah atau masih sama seperti sebelumnya, Bu? Karena kita masih dalam kondisi yang labil, artinya begini Mas Noval, walaupun kita harus ingatkan bahwa vaksinasi itu diberikan dalam rangka salah satu cara untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat pandemi COVID ini. Oleh karena itu vaksin ini tidak hanya satu-satunya, artinya harus dibarengi, harus diikuti dengan protokol kesehatan. Nah, saat ini vaksin sudah diberikan, walaupun terus sambil berjalan, artinya terus bertambah orang yang divaksinasi, tetapi juga harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan itu. Nah, ini yang artinya bahwa sepanjang vaksinasi ini atau sepanjang pandemi ini belum dinyatakan oleh pemerintah selesai, maka kita wajib 5M. 3T terus kita lakukan untuk mengawal kondisi di DIY ini. Baik. Saya yang Baik. Ibu, satu pertanyaan terakhir, Bu. Di luar vaksinasi kita sudah tahu bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang adanya mudik lebaran pada tahun ini. Tapi apakah sudah ada langkah-langkah yang disusun oleh Dinas Kesehatan DIY bersama dengan pemerintah DIY bagaimana nanti mengatasi mobilitas masyarakat di sana, Bu? Jadi kami tetap mengawal amanah atau perintah dari pusat maupun dari pemerintah provinsi dan kami memperhatikan aturan-aturan atau pedoman ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh kabupaten kota. Intinya adalah pelaksanaan vaksinasi tetap kita lakukan, kemudian pada saat Ramadan ataupun hari raya di mana saya yakin maksudnya pasti ada ya warga yang mudik gitu tuh pasti ada. Kami kemudian menerapkan atau kami menghimbau kepada warga untuk tetap itu tadi mengurangi reuni-reuni atau silaturahmi yang sifatnya banyak gitu ya, mengumpulkan massa gitu. Kami himbau seperti itu. Dan yang kedua, kami tetap mendukung dan menguatkan PPKM berbasis mikro. Karena sekarang PPKM berbasis mikro ini memberikan dampak yang baik gitu. Kita bisa betul-betul melihat kondisi di lapangan. Dan kemudian yang terakhir kami tetap berharap bahwa semua warga itu pada saat Ramadan maupun pada saat hari raya ini tetap harus menjaga kesehatan. Ini yang penting, Mas. Karena beberapa dari mereka kan mungkin mendapat vaksinnya mepet dengan hari raya, mepet dengan Ramadan, jadi ada jeda 14 hari atau 28 hari sekarang dari dosis pertama kedua. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Matur nuwun Mas Noval. Ya, baik, terima kasih Ibu Pembayun Stianing Astuti dan harapan kita bersama tentunya Ibu untuk di daerah istimewa Yogyakarta maupun di daerah lainnya pandemi ini juga bisa segera tertanggulangi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News.